Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Sedikit sejarah mengenai Volvo XC90. Ya, sedikit saja, karena kami sudah menceritakan sejarah Volvo XC90 di video sebelumnya mengenai mobil ini. Anda bisa tonton juga sebenarnya video itu. Dan yang ada di video ini bisa dibilang versi facelift-nya. Jadi ada beberapa perbedaan yang mendasar mengenai Volvo XC90 ini. Tapi tetap kami agak gatal untuk menceritakan sedikit sejarah mengenai Volvo XC90. Generasi pertamanya muncul tahun 2002 dengan bentuk seperti ini dan sempat juga hadir di Indonesia. Bentuknya mengarah ke karismatik. Tidak lebih bagus daripada BMW X5 namun tidak membosankan seperti VW Touareg. Khas Swedianya masih kental. Pilihan mesin di dunia lain sangat variatif, namun yang masuk Indonesia hanya yang 2500 cc turbo 5 silinder. Yes, 5 silinder, tidak salah dengar, ganjil. Makanya ngerawatnya agak sedikit effort. Namun generasi keduanya muncul tahun 2015 dan sampai sekarang belum ganti generasi. Itu berarti Volvo XC90 yang kami review ini masih menggunakan platform yang lama, tapi merupakan facelift yang terakhir dari generasi kedua. Lama sekali tidak ganti generasi, namun walau begitu, Volvo XC90 ini masih ganteng, berkarisma, dan yang ini adalah recharge. Berarti plug-in hybrid. Sedikit sekali mobil di Indonesia dengan model mesin begini. PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. Nonton video ini sampai habis karena Volvo XC90 ini sangat menarik. Volvo XC90, sejarahnya ya sedikit aja kami tampilkan tadi karena memang ini sudah pernah kami bikin videonya. XC90 yang sebelum facelift ini sudah kami buat videonya komplit sekali di situ. Nah sekarang sudah keluar faceliftnya, kami masih penasaran, kami masih ada rasa pengennya gitu sama XC90, jadi langsung kami pinjam lagi dan kami peminjam pertama di Volvo untuk pinjam XC90 ini. Merupakan pilihan yang paling mahal juga, T8 Recharge yang berarti plug-in hybrid F, ya. Jadi bisa pakai baterai, bisa pakai bensin. Nah, ngecharge-nya ada di sini, ya, CCS biasa aja, tapi ya ini bukan bisa di-charge kenceng juga, charge-nya juga nggak terlalu kenceng. Mesinnya juga ada tulisan do not drive, kap mesin kebuka. Ya Volvo tuh safety-nya memang terbukti dari zaman dahulu kala, makanya disebut dengan Swedish Tank. Nama tank itu biasanya kita sebut buat Volvo, tapi sekarang ada GWM Tank, jadi tank kepake jadi nama mereka ya. Ini dulu sih yang waktu kita pinjem yang sebelum facelift sih, ini kap mesin akan tinggi sekali ya, mana ya? Nah. Masih sama tinggi juga. Plug-in hybrid. Mesinnya cuma 2000 cc saja. Ini kombinasi tenaga mesin 2000 cc-nya 462 horsepower dengan torsi maksimal 709 Nm, kuat sekali. Yang kemudian menyalurkan tenaganya ke 4 roda melalui gearbox 8 speed. Ini baterainya untuk plug-in hybridnya itu 14,9 kWh, jadi range-nya bisa 73 km baterai doang. Nah, plug-in hybrid itu dia akan ngabisin baterai dulu sampai akhirnya habis atau minimum berapa, dia tergantung pabrik mobilnya ngeset 10%, 20%, kemudian jadi mobil hybrid biasa. Ada gitu tarikannya mesti biar nggak tensin-tensin amat ya. Oke, kita perhatikan tampilannya sekarang. Grillnya berubah, lampunya berubah, bumper ini berubah. Jadi lebih modern? Yes, jadi lebih modern. Tapi masih khas XC90 sekali. Nah, kenapa kami pengen mobil ini? Kami itu dari dulu pakai Volvo. Kami itu kuliah pakai Volvo 740 Turbo 2 kali. Satu warna putih, satu warna krem. Kemudian kami sempat pakai Volvo 960 Royal. Kemudian sudah. Ya, 960 Royal itu inline 6 3000 cc, kalau yang 740 turbo 2300. Nah, makanya itu jiwa ke Volvoan tuh kami ada di dalam sini gitu loh. Nah, ini velgnya gede, dia 20 inch dengan ban 275 tebal 45. Bannya ini Pilot Sport 4, jadi Pilot Sport 4 SUV, yang untuk SUV. Jadi ini bukan buat ban nyaman-nyaman, tapi buat ban performance. Ya, nggak terlalu performance sih, kalau yang performance 4S. Ada juga yang Cup juga ada. Tapi ini ban untuk jalanan definitely, jadi kita tidak akan pakai off-road mobil ini ya kan, walaupun all wheel drive. Panjangnya ini udah diceritain sebenarnya dulu.
4953 mm. Panjang hampir 5 meter. 2984 mm. Wheelbase-nya panjangnya masih panjangan Ioniq 5 dikit. Nah, ini buat ngisi bensin sini dari dalam. Oh iya, Volvo ini sekarang sudah ada, kita bisa pakai aplikasi, ini kayak di beberapa merek mobil juga, aplikasi Volvo. Nah, ini kita bisa untuk macam-macam, untuk misalnya ngunci mobil, lock, Face ID. Nggak bisa, unlock-nya tetap aja, tetap minta Face ID dia. Jadi extra security. Terus bisa nyalain AC, bisa nyalain mesinnya. Ya, nyalain mesinnya agak percuma. Ketika baterai itu ada, dia nyala aja gitu tanpa nyalain mesin, hanya ngaktifin mobilnya. Kemudian nih ada air purifier, not purified, air purification dalamnya, dan ada tuh posisi baterainya 1%. Ini juga nih bensin 428 km, ininya 1%. Nah, ini juga ada peta, kami tidak tampilkan. Peta itu kalau di Android sudah ada titik-titik charging stationnya, kalau di sini belum ada, cuma hanya peta aja. Tadi gampang, sekarang nggak mau. Bagasi luas sekali ketika row ketiga dilipat. Kalau nggak dilipat, akan tersisa. Ini ada colokan charger ya. Ini untuk yang mobil charger yang di rumah, bisa colok stop kontak buat ngecharge baterainya. Ini lama banget nih, 14,9 nih kalau 2000, 14,9 bagi 2 ya 7 jam kalau pakai kabel ini. Cuma kan kita biasanya tidur di rumah juga 7 jam. Ini ada tempat di bawahnya buat naruh chargerannya. Ini ada tombol, karena ini adalah air suspension. Ini ada tombol untuk naik turunin mobilnya. Ada suaranya, suara pompanya. Ini turun, kita naikin. Segitu doang. Tapi ada suara pompanya nih. Kasih alusan pompa air susnya kebo. Nah, sekarang karena kita sudah pernah mencoba row ketiga dan Mamang belum, jadi Mamang yang nyoba row ketiganya gimana? Mamang, silakan coba row ketiga. Nah, ini gimana? Dia di belahnya, jok row keduanya ini belahnya 3-3-3. Kalau bagi 3 itu berapa ya? 4. Ya, sepertiga ini emang. Bukan, nggak bisa 4-2-4 kan nggak bisa, tengahnya juga utuh. Emang? Mamang kan kecil ya. Majuin dikit lagi. Udah kayaknya, Mang. Tapi ini ada tulisan dorongnya sih. Nah, nggak gitu. Ini buat untuk rata lantai. Yang bawah tuh buat rata lantai, yang atas buat ini. Naikin. Nah, ini nggak bisa. Nggak, salah. Ini ada ininya, ini sepaket ini harusnya. Tuh, ini kan gini terus dorong. Iya. Nah, kan enak nih baru masuk. sendal jepit lagi. Aduh. Ini gimana balikin dong? Hah? Itu dulu. Oke. Ini di belakang posisi nyetir kami. Muat, Mang. Udah mentok lutut. Kalau gini? Kalau bener gini lagi? Jangan. Ya udah. Nggak muat? Nggak muat. Majuin dong, majuin dikit. Nah, segini. Ini enak banget. Enak. Ini ada 3 jari kalau gitu. Gini? Ada 2 jari. Ya. Oke. Ini berarti ini proper 7-seater nggak? Proper. Kalau emang gini proper, masih Proper. enak. Tar dulu. Ini bisa dibelakangin lagi nih. Nggak bisa. Mentok. Padahal masih tuh sisa bagasinya lumayan loh. Lumayan banyak masih. Iya ya. Bisa buat naruh stick golf. Di belakang Ada itu apa? ada cup holder, ada AC-AC-an. Tuh, dah. Nggak ada charger, mana nggak ada? Nggak ada charger? Nggak ada, terus ada tempat lagi nih. Tuh. Dah. Terus di atas ada speaker. Iya, ini speakernya Bowers and Wilkins. Ada lampu yang tinggal disentuh doang. Udah, tapi ya kurang sih kalau dewasa, agak capek. Agak capek. Ini coba nih tegakin segini baru oke. Ini baru oke, tapi tetap tegak, nggak enak emang. Duduknya tegak, nggak bisa dimundurin lagi. Kalau misalnya dimundurin lagi aja enak. Tapi ini kalau yang di sini enak duduknya. Di tengah. Cuma masih ada ini kaki dengkul dekat, kaki bisa masuk ke bawah jok depan. Headroomnya tentu lega. Mas ini tuh bisa, tuh kan naikinnya lagi gimana sih? Penumpang belakang nggak punya kuasa untuk kursi depan. Oh bisa, Mang. Kalau cara turunnya tuh gini, Mang.
Udah gitu aja. Udah bisa keluar. Bisa dah. Dah, tugas Mamang selesai. Belum? Ngapain lagi? Udah turun. Ih. Oke. Nah, sekarang kalau dimundurin seperti ini, jarak dengkul jangan ke depan tuh jauh, lumayan jauh lah. Walaupun nggak nyampe sejengkal, kaki tetap bisa masuk. Dan ini masih bisa disenderin lagi, tutup ya. Masih bisa senderin lagi, tuh segini. Begitu senderin, bawahnya juga ikut maju. Ini tengahnya juga dia punya sendiri. Terus ada armrestnya, ada cup holder, tutup plastik. Ada blind, panel kayu, speaker Bowers & Wilkins, AC di pilar B. Terus ini ada kuasa untuk kunci mobil. Kunci itu. Tuh, tombol lock. Tengah ada ventilasi AC juga. Ini harus diaktifin dari depan. Ah, enggak deh, bisa unlock sendiri. Takut kepencet dia ada locknya nih. Kayak Nokia zaman dulu. Terus dual zone belakangnya. Ventilasi AC buka tutup. Nah, ini ada colokan 2 USB-C, bukan 12 volt power outlet, padahal bulat kayak 12 volt power outlet. Nah, yang spesial di belakang sini Volvo memperhatikan sekali yang namanya keluarga. Karena ini bisa jadi jump seat untuk anak-anak. Tuh. Ya. Jadi Eki kalau mau ikut bisa. Sini Ki. Di tengah duduk kayak. Tengah. Dia punya seatbelt individual sendiri. Nah, ini juga headrestnya. Karena faktor safety-nya Volvo lagi, dia bisa dilipat dari depan. Headrest fold. Tuh. Coba kalau lagi ada orang duduk bisa nggak? Coba ya, pencetin ya. Aduh. Sebel. Kayak ditoyor. Kesel. Bisa buat ngerjain orang. Jadi inget dulu Mercy W124 Boxer. Kan dia bisa ditidurin tuh, dipencet dari depan tuh. Gitu buat bangunin bosnya. Sebenarnya bukan bangunin bosnya sih, ketika headrest tuh naik kan ngeliat ke belakang tuh agak susah visibility-nya, jadi bisa dilipat dari depan situ. Nah, kalau ini posisi bos-bos nih, maju habis. Ya, bos-bos kan maunya lega duduk di kiri gini. Nah, ini bos-bos duduk di kiri belakang. Senderin habis. Seperti ini rasanya. Oke lah. Tapi ya problemnya ini nih. Pindah dulu. Problemnya itu adalah mobil ini harganya jauh lebih mahal dibanding, bukan jauh sih, lebih mahal aja. Lebih mahal dibanding dengan Land Cruiser 300. Ya, ini harganya 2,7-an M. Ya, lebih mahal dari Land Cruiser 300, lebih mahal dari Wrangler, lebih mahal dari banyak mobil-mobil SUV 7-seater. X7 kayaknya segituan deh. Sama ya harganya. Nah, kita tanya berapa harga X7? Berapa harga BMW X7? Kenapa nanya ChatGPT ya? Apa-apa kenapa jadi nanya ChatGPT? X7 harga on the road 2,8. Lebih mahal dikit aja. Belum ngomong diskon tuh. Kan? Sekarang kita ke depan. Nah, ini nggak ada ngatur-ngatur dari sini juga nih. Ya, padahal ya tiap kita ngatur jok itu layar tuh akan berubah. Enggak dong, nggak berubah. Kenapa dia nggak berubah? Harus pakai seatbelt, harus jalan dulu. Jadi di layar tuh ada, kok nggak ada sih? Kemarin ada tuh di layar indikatornya kalau digeser-geser. Bluetooth dimatiin sih. Tapi anyway, ada Apple CarPlay dan Android Auto. Apple CarPlay-nya wireless. Terus ini menu-menu kelengkapan, menu-menunya juga lengkap untuk setting-settingan komplit. Nggak semudah itu ya, mesti dihafalin ya. Mobil zaman sekarang tuh banyak sekali tombol-tombolan. Nah, ini audionya juga ya enak nih, dia ada semacam DSP-nya gitu. Terus bisa posisinya driver, front, rear, all. Dan ada pemanas jok dan pendingin jok. Termasuk setir ada juga. Oh, setir nggak ada. Iyalah, nggak perlu. Bisa nyambung driving journey ke iPhone kita, nggak tahu buat apa nih. Nah, ini tuh dia tuh sudah ada integrated petanya, itu pakai Google Maps. Ya, ini layar juga bisa disambung ke handphone kita pakai tethering dari handphone. Ya, jadi bisa ngeliat petanya sekalian trafficnya juga langsung di sini. Jadi sebenarnya nggak perlu amat Apple CarPlay, bisa aja langsung nyambung ke Bluetooth. AC dual zone. Dan AC ini ada air quality-nya. Tuh, in car, moderate, outside,
outside car pur. Ini air quality and pollen. Pollen tuh kayak nasi. Bulan. Tuh. Bulan itu. PM210. Apa sih bedanya? Bulan. Ini mungkin udaranya pulen katanya. 24. Iya, udaranya mungkin pulen. Kayak nasi. Tuh, dia bisa YouTube langsung juga. Coba ini tethernya nyambung nggak ya? You're offline, check your connection. Oh nggak gitu ya, Android yang begini. Updating offline maps. Jadi kayak nyambung suatu tablet aja gitu di tengah. Rasanya nih, modern ini, layar segede gini yang udah kayaknya tuh gede banget zaman dulu. Ini kayaknya kurang gede itu loh. Banyak mobil-mobil yang jauh lebih murah yang layarnya jauh lebih gede. Rusak sih sama pasar mobil Cina sih. Tapi anyway, interiornya itu baru, dashboardnya ini baru, masuk di faceliftnya, semuanya empuk-empuk. Ya, ini ada panel kayu juga, terus ada chrome atau brush ya. Bawah juga masih ada empuk-empuk. Ini agak keras. Kemewahan tetap ada. Tapi nggak tahu kenapa nih kami ngerasa joknya itu agak keras ya kan. Tapi soal jok nanti. Ini ada beberapa tombol-tombol fisik, kami suka. Ya, sayang sekali nggak ada satupun untuk kontrol AC. Ini untuk volume audio. Ini untuk pause previous. Ini previous next. Previous next. Ini buat start stop, pause play, defogger dan hazard. Terus ini ada satu tombol untuk buka laci ya kan. Buka laci. Ini tinggal bikin tombol di sini. Kenapa di sini? Ya, terus ini banyak keramaian di tengah. Pindahin dulu. Ini tuh bisa ditutup begini tuh rapi. Ini kayu-kayuan juga. Nih, shifternya. Dia ada tulisan susah banget baca ini. Oreforce apa Orelos? Ya, ini kaca dikolaborasi. Ini kaca utuh nih. Shifternya biasa maju, mundur, netralin setengah, parknya dipencet. Ih, ada plastiknya. Ih. Coba di zoom. Ih hujan. Susahnya. Nggak usah keluar duit 2,7 M. Udah bisa melakukan ini pada mobil 2,7 M. Start stop engine button. Dia diputar begini. Mati tuh. Sini nyala. Terus electronic parking brake dan ada tombol auto hold. Ini bebannya siapa nih? Setir lingkaran persis, bukan flat top flat bottom gitu, nggak ada, benar-benar lingkaran. Jempol kanan untuk mengatur next previous track sama volume. Nah di tengah ini udah nyala belum sih? Ini untuk ganti-ganti halaman. Sebenarnya cuma ngidupin sama ngilangin peta di tengah aja sih. Nah ini tengah baru MID. MID kita bisa reset trip meternya dulu sini. Oke, close. Jempol kiri untuk urusan cruise control, adaptive cruise control. Ini Sen, mobil Eropa ya. Ada auto headlamp, di sebelah kanan wiper, ada auto wiper juga, ada tombol kecerutan. Ini full layar, yang dulu juga full layar. Di atas ada head up display yang hanya menampilkan kecepatan. Ada memory seat 3, tombol buka bagasi, tombol buka tangki bensin. Yang ini mengingatkan kami pada, nggak tahu kenapa ya, ini kok teringat Volvo yang dulu, tapi ada kemiripan nggak sih, kok lupa ya. Terus untuk ngelipetnya, pencet dua-duanya. Screen capture. Nggak, pencet dua-duanya untuk lipat. Praktis juga sih. Auto up and down, semua kaca depan belakang. Ada child lock yang jadi satu sama matiin jendela. Electric seatnya ya. Perasaan kemarin kalau digerakin dia ada ininya di sini, harus gerak dulu, maju. Kok nggak nongol sih? Kemarin tuh nongol. Tiap kita menggerakkan sesuatu tuh ada sesuatu di sini. Lagi megang apa gitu, lagi megang tombol yang mana, kok sekarang nggak ada. Nah ini kursinya itu 8 way ya, termasuk depan belakang. Dan ini bisa ditinggikan sekali untuk mode ibu-ibu, karena ini bisa dipakai juga untuk ibu-ibu ngantar anak sekolah, soccer mom. Tuh bisa setinggi ini, kejepit. Bisa setinggi ini, segini tingginya sampai paling rendahnya jauh banget tuh, rendahnya segini. Kalau kami agak sedang dikit. Terus joknya itu keras. Kami ngerasa sih ini keras. Bukan berarti nggak nyaman ya, tapi ini keras. Nggak empuk gitu joknya. Kepraktisan, ini bisa naruh-naruh sesuatu.
kantong pintu masih bisa naruh sesuatu juga, naruh botol juga bisa. Ini bisa naruh dua cup holder, ini bisa naruh handphone, naruh kunci mobil juga bisa. Ini ada wireless charging. Terus ini ada 2 buah colokan USB-C di sini. Ya, sama double slot power outlet. Nggak terlalu besar, dia cetek ya. Mungkin di bawahnya ada baterai kali ya, baterai hybridnya kali ya. Baterai tuh gede banget, 14. Dan lacinya tadi segede, gede lacinya tuh. Ini auto day night. Sunroofnya, panoramic roofnya bisa dibuka, yang tidak akan kita lakukan saat ini karena hujan. Dan ini kalau mau chatting, ini ada chatting. Ya ini ada tombol SOS. Nggak tahu nih di Indonesia kayaknya belum jalan kali ya. Suara dari luar teredam dengan baik sekali loh. Nah ini nih, kalau kita jalan nih, karena baterai udah habis, dia itu ini di sini nih, ada lambang ini. Jadi kalau kita ngegas lebih dalam cukup dalam untuk menyentuh garis ini ada jarum nanti naik. Kalau kita jalan misalnya, tuh naik jarum. Itu kalau nyenggol ini mesinnya nyala. Tuh, jadi kita bisa nyetir hati-hati pelan-pelan biar full listrik terus. Ini karena baterainya juga udah habis. Kalau waktu baterai masih ada, itu di setengah sini. Oke, kita mundur dulu deh jalannya. Tuh kamera 360-nya komplit, jelas. Oh itu karena ini bisa diatur. Pindahin ke rear. Iya nih tuh. Jadi kan aneh kalau mundur di Aneh. 360. Iya makanya aneh ke 360. Terus yang ada rear cross traffic alertnya dia, rear auto brake. Ada parking sensor bisa kita matiin di sini. Yang kami bingung matiin ini nih, matiin begitu kecepatan lambat kameranya dia nyala. Kadang-kadang kita lagi lihat peta ya kan, terus ya kesasar dong. Ada mode kehybridannya, ini plug-in hybrid ya. Jadi ada hybrid normal yang ngabisin baterai dulu sampai habis, baru mesin nyala jadi hybrid biasa. Ada power mode juga, dikencang ini jadi berubah jadi RPM. Suspensi kayak bergerak ya, kayak makin ceper. Pure ini belum download gak nongol kalau jalan. Terus off-road mode, coba tinggi gak? Naik gak deh? Oh naik dia tinggi. Iya depan belakang tinggi. Ada mah all wheel drive. Apa bedanya all wheel drive sama off road? All wheel drive turun aja. Dia kayak nyetir biasa tapi all wheel drive. Kan biasanya nggak all wheel drive ya. Hold itu untuk mempertahankan posisi baterainya. Misalnya kalau udah habis ini kita pencet hold ya, dia akan skip aja habis, nggak ngaruh. Kalau charge ini dia akan nge-charge baterainya sampai penuh sebenarnya. Setirnya juga bisa diatur mau berat atau soft. Creep itu kita bisa matiin creepnya, bener nggak? Creep mode mati berarti kalau dilepas rem dia nggak jalan. Suspension control for easy entry, kalau misalnya kita matiin mobil, kita turun, suspensinya turun biar naik turunnya gampang. Ini safety assistance bisa kita mati-matiin juga. Lane keeping, activity, privacy, system update. Udah kok, simple kok ya. Oh, wireless chargingnya mati, pantesan. Oke, sekarang saatnya kita jalan. Gak pernah bosen, ini udah kedua kali ya kami nge-review ini. Terakhir kan 2023 yang sebelum facelift. Sekarang nyetir lagi, nggak pernah bosen nyetir ini, nge-review ini. Mudah-mudahan Anda tidak bosen nontonnya ya. Karena seperti di review yang itu juga kami bilang ini adalah mobil yang cocok untuk seorang kepala rumah tangga, seorang ayah yang sangat family man sekali sehingga tidak akan selingkuh. Dan ini kurang lebih rasanya mirip, masih mirip, hampir sama sih sebenarnya sama yang sebelum facelift juga. Suspensinya, nyamannya itu luar biasa, kekedapan itu luar biasa sekali. Yang kami heran, ini mobil kekedapannya itu bagus dan sekaligus suara dari ban itu hampir sama sekali nggak masuk. Padahal ini bukan ban yang dibuat khusus kenyamanan, khusus suara yang nggak ada suaranya, enggak. Ini ban road yang ada performance-nya. Karena ini adalah Pilot Sport. Tuh, ini di jalan beton suaranya begitu aja, enak sekali. Terus ini kami tadi lupa bilang, joknya itu ada tergantung seberapa panjang paha Anda tuh bisa dipanjangin lagi ujungnya. Dan mengingat ini adalah mobil 2,7 miliar, orang-orang tuh di sekitaran nggak terlalu ngeliatin lagi gitu ya. Memang kalau ke mall gitu-gitu, ke hotel tuh sangat bergengsi sekali, tapi orang udah nggak terlalu ngeliatin mobil ini lagi karena udah lama ya. Dari 2015 nggak ganti model. Facelift udah 2 kali, ini adalah facelift kedua, masih begitu aja.
agak kesel gitu. 2,7M tapi nggak diliatin orang. Tapi aduh, suspensinya lihat nih, sambungan jembatan tuh nggak ada rasanya sama sekali. Ini suspensi cocok untuk memang mobil miliaran ya. Bisa kita dengan sport mode pasti mengeras, memendek buat aerodinamisnya. Tapi ini masih ada oleng-olengnya tuh, masih ada sedikit. Cuma tetap aja orang punya Volvo begini nggak dibuat oleng-oleng. Nah, rasa setirnya ini juga rasa setir miliaran, proper gitu. Ada feedback dikit-dikit, enteng tapi padet rasa. Muter setir itu ada kenikmatan tersendiri pada mobil ini. Kemudian rasa remnya ini mobil hybrid, mobil listrik itu biasanya rasa remnya agak kurang natural karena dia akan regen braking dulu baru benar-benar menggigit disnya, jadi sehingga kampas rem itu nggak habis-habis ya. Bikin pedal remnya biasanya rasanya kurang natural, tapi kalau ini natural sekali. Dan kami pakai adaptive cruise control, halus juga rasanya, remnya halus, ngegasnya halus, tapi dia akan minta pegang setir tetap. Coba apakah dia udah, nah minta hold steering wheel, ini sampai di head up display-nya juga ada. Biasanya kalau kita pegang doang nggak ngaruh, harus digerakin dikit, digoyangin dikit, heran. Bikin kita tergasnya tuh, feel-nya tuh bikin kita jalan lebih kenceng daripada biasanya, tapi nggak terasa kenceng, nggak berasa mau ugal-ugalan gitu. Nah, torsinya itu ya motor listriknya bekerja kuat juga sih, tapi torsinya itu kayak jadi inget nih sambil ngeliat logo ini ya, walaupun logonya udah agak berubah. Kami teringat 960 Royal kami yang 3000 cc itu torsinya agak lumayan juga. Tapi suspensinya nggak bisa dibikin ugal-ugalan gitu, jadi seru naik 960 Royal itu dulu. Sayangnya agak rewel. Coba menurut Anda bagaimana 2,7M? Apabila Anda punya uang 2,7M, apakah Anda beli ini? Tergantung Anda, apakah Anda jiwanya se-Volvo itu, apakah Anda se-family man itu. Tapi kalau rasa nyetir sih ya rasa nyetir mobil miliaran sih, tapi rasanya sedikit di bawah 2,7 lah. Overall mengenai Volvo XC90 Recharge yang facelift, cocok untuk Anda yang suka dengan SUV Eropa, namun bentuknya tidak seperti SUV Eropa kebanyakan. Tampilannya itu keningratan, Swedia sekali, yang mungkin tidak ditemukan di SUV Eropa kebanyakan. Dashboardnya itu simple namun berkelas. Dan satu lagi, XC90 Recharge ini adalah PHEV. Anda bisa sehari-hari tanpa memakai bensin untuk komuter perkotaan dengan hanya ngecas baterainya. Namun harganya sekarang menjadi 2.750.000.000 rupiah on road Jakarta. Menjadi sangat mahal. Bagaimana menurut Anda? Apakah worth it? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Ombi, dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.